Oke, halo. Di video ini kita akan membahas tentang apa itu hipnosis dan definisi singkat tentang apa itu hipnosis. Bagi teman-teman semua yang sedang mendengarkan dan menonton video ini, adalah tempat yang tepat yang cocok untuk mencari tahu apa sih sebenarnya hipnosis. Apa sih sejatinya hipnosis? Karena begini, kita sadar sebagai warga Indonesia, masih banyak banget orang yang menganggap hipnotis atau hipnosis adalah sebagai sebuah keilmuan yang selalu berkaitan dengan hal-hal mistis dan selalu dihubungkan dengan kejahatan. Padahal nih teman-teman wajib tahu bahwa sebenarnya hipnosis adalah sebuah pengetahuan ilmu ilmiah, bahkan sudah diakui oleh WHO, World Health Organization, sebuah cara atau sebagai cara pengobatan yang sangat aman di dunia. Bahkan di negara-negara maju seperti di Amerika, di Inggris, dan negara-negara besar lainnya, itu banyak banget para dokter, para psikiater, para psikolog, bahkan para hipnoterapis itu sendiri yang menggunakan keilmuan hipnosis untuk mengatasi berbagai macam masalah, baik dari sisi fisik maupun psikologi. Nah, dari sini kita juga bisa menyimpulkan dong ya, atau setidaknya menjadi gerbang kesadaran kita bahwa masa sih hipnosis ilmu mistis? Masa sih hipnosis adalah ilmu yang berbau dengan kejahatan? Masa ya ilmu yang berbau dengan hal-hal yang nggak benar kok diakui WHO? Kan logikanya seperti itu gitu. Bahkan ada juga orang yang mengatakan bahwa hipnosis adalah supranatural. Padahal ya bukan seperti itu juga gitu kan. Hipnosis itu sebenarnya adalah ilmu ilmiah, bukan untuk kejahatan dan bukan untuk menguasai orang lain atau bukan untuk memperdaya orang lain gitu. Meskipun sugesti yang diberikan itu memang bisa mempengaruhi orang lain, tapi bukan berarti harus memperdaya orang lain gitu loh. Bahkan banyak orang yang nggak tahu bahwa ketika seseorang itu dihipnosis, dia itu bisa loh untuk menolak sugesti yang bisa merugikan dirinya. Karena sebenarnya begini, banyak orang yang nggak tahu bahwa sugesti itu yang sifatnya melanggar keyakinan dan sugesti yang sifatnya melanggar norma-norma yang dia anut, maka semua sugesti yang diberikan otomatis akan di-reject, otomatis akan diabaikan oleh sistem bawah sadar. Bahkan dia akan bangun dengan sendirinya gitu loh. Nah, banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini gitu loh. Jika hipnotis itu tidak ada hubungannya dengan supernatural dan kejahatan, lalu apakah hipnotis itu? Kan mungkin timbul pertanyaan gitu kan ya. Jadi gini, oke, kita coba bedah layer per layer dulu ya tentang mengenal apa itu hipnosis. Hipnosis itu dalam bahasa Inggris, ya kan, dalam bahasa Inggris hipnotis itu disebut sebagai hypnosis atau hypnotism. Nah, istilah hipnosis itu pertama kali diperkenalkan oleh James Braid. Beliau adalah seorang dokter ternama di Inggris yang hidup sekitar tahun 1795 sampai 1860. Bayangin tuh betapa tuanya ilmu hipnosis. Jadi kita juga harus sangat berterima kasih ya kepada James Braid karena beliau yang sudah memperkenalkan ilmu hipnosis dan beliau backgroundnya adalah seorang dokter. Ya, nggak main-main loh. Beliau itu adalah seorang dokter yang boleh dibilang orang yang punya otoritas dan orang yang terpandang gitu. Bayangin orang yang menemukan ilmu hipnosis adalah orang-orang yang terpandang gitu. Nah, sebelum masa James Braid, hipnotis itu memang dikenal sebagai mesmerism atau magnetism atau ilmu yang berbasis energi. Tetapi sering berjalannya waktu, maka hipnosis bisa diperkenalkan atau bisa dipelajari secara ilmiah. Itu dari sisi penemunya gitu kan. Nah, sedangkan hipnosis itu sendiri itu berasal dari kata hypnos yang artinya adalah dewa tidur, orang Yunani. Jadi orang Yunani itu nama dewa tidurnya adalah Hypnos. Nah, makanya hipnosis selalu identik dengan tidur gitu kan. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis itu sebenarnya tidak sama dengan tidur, ya. Perlu saya ulangi ya, perlu saya tekankan dan teman-teman mungkin perlu ingat-ingat selalu bahwa tidak selalu kondisi hipnotis adalah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur nyenyak gitu kan, dia tuh sebenarnya tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Ya. Sekarang coba teman-teman cek tadi malam ketika teman-teman itu tidur. Ingat gak ada suara apa? Suara jangkrik denger gak?
pas tidur loh ya, mungkin ada suara-suara yang lain gitu, mungkin ada suara petir, ada suara hujan. Mungkin teman-teman nggak sadar gitu loh. Begitu kita bangun, kita baru sadar, oh kok halaman saya basah ya. Oh kok ada tetesan air ya. Oh ternyata semalam pas saya tidur ternyata ada hujan. Dan kita nggak sadar, padahal tahu sendiri dong suara hujan itu seberapa kenceng dan seberapa deras gitu. Sedangkan kondisi hipnosis itu tidak seperti itu gitu. Kondisi hipnosis adalah kondisi di mana tubuh kita tuh benar-benar beristirahat seperti tidur ya, seperti tidur, tetapi kita masih bisa mendengar dengan jelas dan masih bisa merespon informasi yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau orang mengatakan hipnosis adalah tidur, ya menurut saya adalah salah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan hipnosis adalah fenomena yang mirip tidur, itu mungkin benar. Karena hanya mirip. Ya kan? Secara fisik memang seperti orang tidur, tapi secara kondisi mental dia tidak seperti orang tidur. Dia masih bisa mendengarkan lingkungan sekitar, bahkan masih bisa menerima informasi yang ada di sekitarnya. Nah, karena ilmu hipnosis ini sudah tua banget ya, sudah lebih dari 200 tahun, maka banyak sekali studi klinis dan eksperimen yang sudah mencoba meneliti apa itu sih definisi hipnosis yang sebenarnya gitu. Nah, karena banyaknya para ahli di luar sana yang ahli hipnosis, maka terciptalah beberapa definisi tentang apa itu hipnosis. Nah, di sini akan saya coba jelaskan beberapa definisi hipnosis yang nantinya akan bisa saya ambil kesimpulan atau kita ambil kesimpulan hipnosis itu seperti apa. Nah, ini sudut pandang pertama. Sudut pandang pertama tentang apa itu hipnosis. Yang pertama adalah hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu definisi pertama. Terus untuk definisi kedua, hipnotis itu adalah praktek untuk mengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh si ahli hipnotis gitu, atau oleh si praktisinya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa hipnotis adalah suatu kondisi pikiran yang terpusat atau fokus sehingga tingkat sugesti kita juga akan meningkat. Ketika ketika fokus kita meningkat, otomatis sugesti juga mudah diterima gitu. Itu poin nomor 3 gitu. Yang poin nomor 4 ada juga yang berpendapat seperti ini. Hipnotis adalah sebuah seni komunikasi untuk mengenai seorang, sehingga seseorang itu ketika terpengaruh akan mengubah tingkat kesadarannya gitu kan. Ya. Kalau kita bicara rada sedikit teknis, ada istilah namanya gelombang otak gitu. Jadi gelombang otak manusia ketika dalam kondisi pikiran sadar itu berada pada kondisi beta. Nah, ketika orang terjadi pergeseran kesadaran ketika dalam kondisi hipnosis, maka akan berubah gelombangnya menjadi alfa atau theta. Itu kalau kita bicara gelombang otak itu sendiri ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hipnotis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar gitu. Karena memang hipnosis bermainnya di gelombangnya bawah sadar, yaitu di gelombang alfa atau theta. Nah, itu tadi beberapa definisi singkat tentang apa itu hipnosis. Jadi kita bisa menilai definisi hipnosis dari berbagai macam sudut pandang. Tetapi mungkin teman-teman bingung kali ya. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa poin tentang apa itu hipnosis gitu. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman semua ada yang bingung gitu kan ya. Kok penjelasannya ada banyak ini, terus yang benar yang mana gitu kan. Ada yang bilang hipnotis itu ABC, ada yang bilang hipnotis itu seperti poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin di sini kita akan ambil sebuah benang merah, sebuah garis besar. Apa itu definisi hipnosis? Hipnosis adalah gini deh gampangnya ya. Hipnotis adalah penembusan faktor pikiran sadar atau faktor kritis pikiran sadar, kemudian diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti tertentu. Ya, jadi gampangnya gini, ketika kita ingin menghipnosis orang lain, maka kita harus bisa membypass pikiran sadarnya dulu. Ya kan, ketika bisa membypass pikiran sadar, otomatis kita bisa memasukkan sugesti apapun yang kita inginkan yang sifatnya memberdayakan gitu. Itu gampangnya seperti itu. Hipnosis itu sesingkat itu sebenarnya. Kita harus bisa gampangnya mengambil hati orang. Kemudian ketika orang itu sudah
kita ambil hatinya gitu kan, sudah satu frekuensi dengan kita, maka kita bisa menanamkan sugesti tertentu. Jadi nggak bisa asal tembak jedar sugesti ini, asal tembak jedar sugesti itu, ya nggak bisa. Harus ada protokolnya, harus ada caranya, harus ada prosedurnya. Jadi ya tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Kebanyakan orang yang enak ya hipnotis hitungan jari, ya langsung tidur. Hanya perkara jentikan jari langsung tidur. Ya nggak semudah itu juga gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman ketika mendengarkan audio ini atau mendengarkan video ini bisa lebih terbuka lah ya tentang apa itu hipnosis. Dan ada satu fakta lagi yang mungkin teman-teman tuh nggak sadar, ya, yang mungkin membuat teman-teman tuh, oh begini toh. Nah, sekarang gini, teman-teman bayangin, sebenarnya percaya nggak percaya, ini sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa teman-teman semuanya, Anda semua yang sedang mendengarkan audio ini, sebenarnya Anda dalam kondisi hipnosis. Bahkan setiap hari, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sebenarnya kita selalu melewati fase yang namanya hipnotis. Nggak percaya? Oke. Gini, ketika Anda atau teman-teman semuanya sangat fokus membaca buku, membaca novel, menonton film, sampai Anda lupa dengan segala hal, maka itu adalah fenomena hipnosis. Teman-teman nonton film, menonton sinetron, ikutan baper, ikutan nangis, ikutan ikutan jengkel, sama-sama ikutan marah, terharu, sedih, empati, itu dalam kondisi hipnosis kita. Karena kita fokus pada satu hal dan kita melupakan hal lain. Seolah-olah kita larut dalam ceritanya, seolah-olah kita larut dalam filmnya. Padahal film itu kan kalau dipikir pakai logika, film itu kan film yang fiksi. Semuanya pada acting. Tapi entah kenapa kita kok ikutan sedih, ikutan nangis, ikutan baper, ikutan kecewa, ikutan tegang, ikutan takut. Karena kita fokus dan terlarut dalam film tersebut. Itulah kondisi hipnosis. Bahkan ada yang sampai nangis, terutama teman-teman yang suka nonton film horor. Ya, siapa tuh? Biasanya horor itu selalu dipancing-pancing dengan backsound yang selalu mengagetkan. Dan dibalut dengan coloring video yang sangat-sangat dramatis gitu kan. Apalagi dibantu make up si aktornya lebih serem. Itu yang membuat itu kondisi-kondisi seperti itu yang sifatnya dalam terkutip fiksi dan settingan itu yang membuat kita tuh larut dalam film tersebut. Akhirnya apa? Hanya terciptalah sebuah state, kondisi perasaan dan pikiran yang kita benar-benar takut seolah-olah itu nyata. Padahal aslinya itu kan cuma manusia, nggak mungkin setan beneran gitu kan. Masa ya ada orang syuting film tapi setannya real gitu. Jangankan film jadi, kameramen paling lari tuh. Karena apa? Karena film film-film yang ada di horor itu kan semuanya fiksi gitu kan, semuanya serba settingan. Tetapi karena ada nilai cerita, ada nilai story-nya, ada nilai ada nilai-nilai yang harus diangkat di film tersebut, maka film tersebut punya nilai jual gitu kan, bisa dijual dan bisa dinikmati oleh siapapun. Itu adalah kondisi hipnosis teman-teman. Bahkan ketika kita mau tidur, ya kan, itu sebenarnya juga dalam kondisi kita tuh terhipnosis sebenarnya. Jadi prinsipnya itu sederhana. Kapanpun pikiran dan perasaan teman-teman itu terpengaruh, ya entah apapun yang teman-teman lihat, teman-teman yang dengar atau teman-teman rasakan, sebenarnya kita tuh sudah melewati fase hipnosis gitu loh. Walaupun level hipnosis yang kita alami setiap hari, kejadian-kejadian alami yang sifatnya setiap hari itu tergolong hipnosis yang sifatnya ringan. Berbeda dengan level hipnosis untuk keperluan terapi, untuk keperluan stage hipnosis yang untuk acara-acara panggung itu mungkin levelnya lebih dalam. Jadi ada fase di mana kita selalu dalam kondisi terhipnosis setiap hari, tetapi dalam kondisi ringan dan itu sifatnya alamiah. Jadi begitulah hipnosis. Jadi ketika orang yang mohon maaf banget,
Ada orang yang mengatakan saya orang yang nggak bisa dihipnosis, padahal setiap hari dia bangun tidur, dan itu semua harus melewati fase hipnosis. Perlu saya jelaskan ya? Oke, saya jelaskan. Begini ya. Mungkin teman-teman juga akan merasa sulit ya, karena saya juga akan menjelaskan secara umum saja gitu kan. Karena kalau teman-teman itu benar-benar penasaran dengan hipnosis ya teman-teman harus merasakan sendiri gitu kan ya. Namun sebagai gambaran ya, supaya teman-teman masuk logikanya, supaya teman-teman nangkep pola pikirnya, saya coba jelaskan lah ya, kondisi hipnosis itu seperti apa. Teman-teman pasti bisa merasakan kok setiap hari. Begini, kondisi hipnosis itu tidak jauh berbeda ketika kita proses mau tidur. Nah, teman-teman tuh kalau mau tidur, apa yang dilakukan coba? Pasti rebahan dulu di tempat tidur gitu kan. Bahkan ada yang sambil dengerin musik dulu, YouTubean dulu, terus mungkin ada yang ada yang mungkin sambil nyalain humidifier, terus ditambah lagi essential oil supaya lebih rileks atau supaya tidurnya lebih nyenyak. Ada yang juga yang mau tidur itu harus dengerin musik instrumental. Ada juga yang mau tidur itu harus mendengarkan suara-suara alam, suara kicauan burung atau apapun itulah ya. Intinya dalam kondisi kita mau tidur itu kita selalu dalam kondisi rileks dulu. Kita rebahan dulu, tiduran dulu, santai dulu, merilekskan tubuh. Lama-kelamaan kita akan tertidur. Nah, sekarang bayangin ketika teman-teman itu mau tidur, itu kan tubuhnya rileks, pikiran teman-teman tenang banget, bahkan hampir tertidur. Bahkan ketika teman-teman hampir tertidur, itu teman-teman masih bisa loh dengerin suara-suara yang di sekitar. Masih bisa mendengarkan suara jangkrik, mungkin ada suara tetangga lagi nonton TV, ada suara petir, ada suara hujan, ada suara nutup pintu, ada suara air gemercik. Suara-suara yang masih kita dengar tersebut ketika kita menjelang tidur, itulah kondisi hipnosis. Jadi sebenarnya ketika kita mau tidur, itu kita tuh melalui fase yang namanya hipnosis sebelum benar-benar sleep tidur. Karena kalau kita benar-benar sleep tidur dan benar-benar nggak sadar, nggak bisa mendengarkan kondisi, tidak bisa mendengarkan lingkungan sekitar, maka kita murni tidur, bukan dalam kondisi hipnosis, tapi murni tidur. Tapi proses kita menjelang tidur, kita rileks, kita udah mulai merem, kita udah mulai kalau dalam bahasa lain tuh namanya liar-liar gitu kan. Liar-liar itu kayak ya teman-teman tau lah ya, kalau teman-teman tuh menguap, ngantuk, pengen rebahan, terus merem tapi belum tidur ya, tapi udah kondisi merem. Nah, itu kondisi hipnosis karena kita tuh santai, rileks. Jadi kalau kita mau tidur, kita tuh selalu melewati fase hipnosis. Kita sadar dulu kita mau tidur, kita rileks, kita rebahan, kita tutup mata, santai, rileks, lama-lama akan bablas tidur. Kondisi santai rileks inilah dalam kondisi hipnosis. Nah, mudah-mudahan melalui audio ini dan video ini teman-teman mulai terbuka tentang apa itu hipnosis. Dan saya sih berharap ketika teman-teman selesai mendengarkan audio ini, teman-teman bisa sadar gitu bahwa hipnosis itu tidak selalu dengan ilmu-ilmu mistis, tidak selalu dengan ilmu-ilmu klinik, selalu digunakan untuk kejahatan, tidak selalu seperti itu. Bahkan ketika ada orang yang bilang bahwa saya adalah anti hipnosis, ya coba Anda sadari kalau Anda tidur kan Anda akan mengalami fase hipnosis gitu. Bahkan tanpa teman-teman sadari, tanpa Anda sadari, ketika teman-teman fokus mendengarkan suara saya, ketika teman-teman fokus melihat video saya, maka teman-teman juga sudah dalam kondisi hipnosis. Kenapa? Karena teman-teman fokus pada apa yang saya jelaskan dan melupakan hal lain gitu loh. Ya kan? Coba deh teman-teman flashback beberapa menit yang lalu. Ketika teman-teman mendengarkan suara saya, fokus mendengarkan suara saya, masih ingat gak kerjaan di luar? Masih ingat gak urusan di luar? Enggak kan? Teman-teman hanya fokus dengan apa yang saya bicarakan, teman-teman hanya fokus dengan apa yang saya katakan, teman-teman akan membayangkan apa yang saya perintahkan membayangkan, teman-teman akan membayangkan apa yang saya perintahkan, teman-teman akan membayangkan ketika teman-teman mau tidur, teman-teman membayangkan ketika teman-teman nonton film, teman-teman membayangkan ketika teman-teman terharu sedih ketika nonton film. Berarti kan fokus Anda di sana dan Anda dalam kondisi hipnosis karena Anda fokus mendengarkan suara saya. Sesimpel itu.
Tetapi itu kan dalam kondisi hipnosis yang sifatnya ringan, yang sifatnya alami. Tapi kita tidak akan membicarakan lebih jauh tentang hipnosis yang berbau dengan panggung, yang berbau dengan hipnoterapi ya, karena itu penjelasan yang sangat advance dan tidak mungkin saya bahas di sini. Tapi video ini akan memberikan sebuah gambaran besar tentang apa itu hipnosis dan akan membuka cakrawala teman-teman semuanya, membuka wawasan teman-teman semuanya bahwa hipnosis itu alami dan bisa dipelajari oleh siapapun dan bisa untuk memberdayakan diri sendiri maupun orang lain. Sampai sini paham? Cakep. Nah, mungkin itu dulu video dan audio dari kami, dari Sukestama. Semoga memberikan manfaat dan memberikan wawasan lebih ya kan tentang hipnosis. Kalau teman-teman punya sudut pandang berbeda atau ingin melengkapi materi yang sudah saya sampaikan barusan, yuk kita sharing dan ngobrol bareng di komen. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sugesti.